Kemudian beliau bersabda, faqala shadaqatun tasaddaqallahu biha alaikum faqbalu shadaqatahu. Inilah kalau ada orang yang mengatakan bahwa mengqashar menjamak sholat itu adalah sedekah dari Allah Subhanahu wa taala, dasarnya ini. Pemberian dari Allah Subhanahu wa taala, keringanan dari Allah Subhanahu wa taala itu dasarnya ini, sedekah dari Allah Subhanahu wa taala. Maka terimalah sedekah itu adalah sedekah dari Allah taala yang diberikan kepada kalian, maka terimalah sedekah dari Allah Subhanahu wa taala kepada kalian ini. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin nabiyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa tabi'ina ajma'in. Amma ba'du. Jamaah salat maghrib yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Marilah kita senantiasa panjatkan puji, puja, syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan kita kenikmatan yang jumlahnya macamnya tidak terhingga sehingga kita bisa menghitungnya. Demikian juga salat serta salam mudah-mudahan dilimpahkan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada Nabi kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam serta para keluarga beliau, para sahabat beliau dan para pengikut beliau. Mudah-mudahan Allah golongkan kita menjadi para pengikut beliau. Allahumma amin. Jamaah salat maghrib yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, setelah kita selesai membahas tentang sholatul khauf, bagaimana tata cara sholat dalam keadaan perang, kita lanjutkan yaitu dengan as-sholatul matlub, at-talib wal matlub, dan sholatul safar. Sholatul safar ini kelihatannya hal yang faktual, yang aktual, yang memenuhi hajat hidup orang muslim yang dominan ya. Yang perlu sekali bagi seorang muslim untuk mempelajari, mengetahui bagaimana tata caranya sholat dalam keadaan bepergian. Sebelumnya yaitu sholatul thalib wal matlub, yaitu sholatnya orang yang memburu atau yang diburu. Sholatnya buronan atau orang yang memburu. Baik. Mangkana lahu taliban lil aduwi. Barang siapa yang mencari atau mengejar musuh, wa khafa ayyafutahu shalla bil imai, dan dia khawatir dalam pengejarannya tersebut kepada musuhnya tersebut itu kehilangan jejaknya, maka dia sholat dengan isyarat, walau masyian ila ghairil kiblah, walaupun jalan menuju yang dikejar tersebut arahnya bukan musuhnya tersebut, tidak searah dengan kiblat, ya, dia tetap sholat dengan isyarat. Demikian juga wal matlubu mithlu talibi fi dzalika. Demikian juga orang yang dikejar, orang yang diburu, buronan, hukumnya sama dengan orang yang memburu, orang yang mengejar dalam sholat tersebut. Wa yulhaqu bihima kullu man mana'ahu aduun anir ruku'i was sujudi. Demikian dikelompokkan masuk dalam orang-orang yang buronan maupun orang yang memburu, yaitu orang-orang yang terhalang, tidak bisa melakukan sholatnya dengan ruku, tidak bisa melakukan sholatnya dengan sujud, atau dengan
rukun-rukun sholat yang normal, au khafa ala nafsihi au ahlihi au malihi min aduwin au lisin au hayawanin muftarisin, atau dia khawatir terancam dengan bukan saja dirinya tetapi juga hartanya terancam pencurian, terancam pembegalan, terancam oleh hewan buas. Nah, ini kalau orang pendaki gunung bisa jadi ini dipakai ya dalam kondisi tidak normal kan. Kalau nanti khawatir di situ ada binatang buas, nah, misalnya jam-jam tertentu, misalnya kan munculnya binatang buas ya. Jadi saya itu nggak mengira di Tengger itu jalan antara Argo mana itu Ranupane dengan Senduro. Saya pernah melewati itu. Orang sana sendiri cerita malam melewati jalan biasa siang hari itu dilewati umum. Di situ ada macan tutul. Dia kebetulan naik mobil waktu itu. Diam kemudian. Nah ini hal yang demikian orang dalam waktu tertentu, dalam kondisi tertentu, takut, khawatir diserang oleh hewan binatang buas. Nah, maka fa innahu yusalli bil ima'i ila jihatin tuwajjihu ilaiha. Maka dia sholat dengan menuju arah, ya menghadap arah yang dia tuju arah tersebut walaupun bukan arah kiblat. Qala al-Iraqi wa juz dzalika fi kulli harabin mubahin min sailin aw hariqin idza lam yajid mu'addilan anhu. Demikian juga orang yang terancam bencana alam misalnya. Ya, misalnya di Batu daerah ini ya daerah Payung atau lebih bawah lagi di pom bensin itu loh, pom bensin jalan apa ya Songgoriti ya, Songgoriti itu di atas ternyata ada gerakan tanah atau gerakan ini bencana itu misalnya, dan khawatir pada waktu sedang menjelang sholat misalnya, khawatir nanti terkena longsoran dan sebagainya, itu juga masuk dalam kategori seperti ini. Nah, atau kebakaran misalnya juga demikian di perkampungan padat penduduk, di sana terjadi kebakaran dan ada potensi untuk merembet dan menyampai ke daerah yang dia tuju. Nah, ini dalam kondisi mencekam seperti itu. Itu dia boleh dengan isyarat atau mengkosor sholatnya dalam kondisi darurat ini, dalam keadaan darurat. At-talibu wal matlub. Ya. Ya. Wakada al-mudinu al-mudayyinu wal mu'siru idza kana ajizan an bayyinatil i'sari walau dhafara bihi al-mustahiqu li habsihi walam yusaddiqahu. Nah, ini orang yang dalam perselisihan misalnya. Orang yang dalam tadi ya dikejar atau diancam, orang yang terancam. Nah, ini yang disebutkan orang yang berhutang. Kemudian terancam karena kejaran orang yang mempunyai hutang, yang memberi hutang dan sebagainya. Terus kemudian terjadi konflik dan sebagainya, walaupun dia kemungkinan untuk lepas dari itu, dari ancaman itu bisa, tetapi karena dalam keadaan takut, dituntut atau dikejar tersebut, maka bisa termasuk kategori seperti ini. Wa idza kana wa kadza idza kana alaihi qisasun yarju al-afu anhu idza sakana al-ghadabu bi taghayyubihi. Demikian juga ini dalam kisos ya, dalam ceritanya kisos ya. Orang yang dikisos itu sampai akhir belum dieksekusi, pokoknya belum kisos itu ini ya, kalau di Arab sana, di Arab Saudi itu penggal
Kalau di Mesir digantung. Pokoknya belum dieksekusi itu masih ada kesempatan untuk mendapatkan ampunan. Ya. Misalnya sudah di hadapan al-bojo, terus kemudian ahli warisnya itu mengampuni, itu bisa dibatalkan ininya, qisasnya. Nah, demikian juga ya orang ketika ahli waris itu menuntut qisas, itu bisa jadi karena amarah dan juga karena hak juga diantaranya, haknya ya, dipenuhi. Nah, ketika diantaranya karena marah, kemudian marahnya itu reda, maka itu bisa masuk ini sebab dibatalkannya hukum qisas. Orang yang seperti ini juga wakada idza kana alaihi qisas yarju al-afu anhu idza sakana al-ghadabu bitaghayyubihi. Demikian juga bahkan orang yang ini khawatir kalau tidak segera dilaksanakan eksekusi tersebut, maka khawatir nanti akan berubah pikiran, kemudian menjadi maafkan dan sebagainya seperti itu, maka boleh segera dilaksanakan eksekusi tersebut. Ya. Dasarnya an Abdillah ibnu Anis qala ba'athani Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ila Khalid ibnu Sufyan al-Hudali wa kana nahwa Arafat faqala. Nah, Rasulullah mengutus Abdullah ibnu Anis untuk mengeksekusi namanya Khalid ibnu Sufyan al-Hudali. Sedangkan Sufyan al-Hudali itu sedang menuju ke Arafat. Kemudian Rasulullah berkata, idhab faqtulhu, pergi dan bunuhlah dia, eksekusilah dia. Qala fara'aituhu qad hadarat salatul asri faqultu. Nah, waktu itu sudah menjelang asar, bahkan sudah masuk waktu asar. Inni la akhafu an yakuna baini wa bainahu ma yuakhirus salat. Saya khawatir dengan tugas yang diberikan tersebut, kemudian saya menjadi tertinggal sholat saya, akhirnya kehabisan waktu sholat asar. Fantolaktu amsi wa ana usolli umi'u ima'a nahwahu. Bahkan saya untuk mengejar tersebut, saya harus sholat dengan isyarat. Nah, ini babnya adalah tentang isyaratnya. Nah, baik. Falamma tanawtuhu minhu qala li man anta. Sahabat Khalid ibnu Sufyan al-Hudali tanya, siapa engkau? Siapa kamu? Rajulun min Arab, ya orang Arab lah, salah satu orang Arab lah. Kemudian balaghani annaka tajma'u li hadzal rajuli faji'tuka fi hadza. Saya dapat kabar bahwa engkau berkumpul ke sini itu untuk orang ini. Faqala inni la fi dzalika. Ya, saya memang punya misi untuk itu. Pamasyaitu ma'hu sa'atan, kemudian saya berjalan bersama dia hatta idza amkanani alautuhu bisayfi hatta barida. Nah, kemudian sampai dia bersegera untuk mengeksekusi tersebut, maka dia membersamainya terus kemudian sampai mengeksekusi siapa? Khalid ibnu Sufyan al-Hudali tadi. Ini sholatnya pun dengan isyarat. Baik, nanti demikian juga dalam sholat safar itu juga ada tata caranya sholat dengan isyarat juga. Nah, terus kemudian ini babnya tentang sholatus safar. Ini juga ada seorang teman yang cerita dia di Sumatera. Ini orang aslinya Papua. Papua itu nggak ada harimau, nggak seperti di mana Sumatera. Mindset dia itu aman. Bahkan dia kalau di sana ular besar yang menjadi ancaman di Papua itu. Ada beberapa orang yang cerita seperti itu. Nah, kemudian suatu ketika dia di Sumatera,
dengan rombongan, terus kemudian dia merasa aman aja, nyaman, ditinggal di satu tempat, digubuk lah, kemudian diajak untuk pergi, untuk jalan, atau mencari apa, yang jelas diajak pergian, ayo bareng-bareng kita keluar, nggak wes saya di sini aja, tenang dia, nggak pikiran. Nah kemudian setelah dia temannya jauh, sudah meninggalkan jauh sekali, dia teringat, waduh ini kan Sumatera, Sumatera itu hutan Sumatera kan ininya sarangnya harimau. Waduh, saya kemudian, nah dalam keadaan seperti ini dia boleh sholat dalam keadaan at-talib wal matlub, sholat dalam tidak normal, bisa dikosor, bisa dengan isyarat. Kemudian dia membuat perangkap-perangkap untuk mengamankan dia kalau ada hewan buas misalnya. Nah, baik. Kemudian sholatus safar, sholat dalam keadaan bepergian. Sholatus safar ilaha ahkamun nadhkuruha fi mayali. Sholat safar itu, dalam bepergian itu ada beberapa hukum yang kita sebutkan, diantaranya sebagaimana berikut. Yang pertama, qasrus sholati arba'iyah, mengkosor sholat yang 4 rakaat. Allah Ta'ala, wa idza darabtum fil ardi falaysa 'alaikum junahun an taqsuru minas sholati. Apabila kalian mempunyai urusan di bumi ini, diantaranya disebutkan nanti, darabtum itu mempunyai urusan yang darurat di atas bumi ini, kalian boleh tidak apa-apa atau boleh mengkosor sholat kalian. Wa in khiftum ayyaftinakum alladzina kafaru. Ini ada catatan nanti terkait dengan in khiftum, apabila kalian takut, khawatir akan menimpa kalian orang-orang yang kafir, atau orang-orang kafir mengancam kalian, menyerang kalian, atau dan sebagainya. Baik. Wa taqyidu bil khaufi ghairu ma'mulin biha. Hanya saja dalam ayat ini berkaitan dengan sholat safar ya, ilah atau sebab hukum apabila kalian khawatir atau ketakutan oleh musuh, ini tidak bisa menjadi alasan hukum sholat safar sini. Sholat safar bagaimana? Sholat safar karena boleh mengkosor, menjamaknya karena safar, bukan karena takut. Kalau takut itu dalam keadaan perang. Sehingga yang dipakai di sini adalah wa idza darabtum fil ardi, kalian melakukan mempunyai urusan yang penting, yang tidak yang darurat di atas bumi ini selain perang. Nah, kalau perang ada tataannya sendiri, maka kalian boleh mengkosor sholat kalian. Baik. Fa'an Ya'la ibn Umayyah qala qultu li Umar ibn Khattab ra'aitu. Baik. Ya'la ibn Umayyah berkata kepada Umar, ara'aita iksarun nasi as-salata wa inna maqala azza wa jalla in khiftum ayyaftinakum alladina kafaru faqad dhahaba dhalika al-yawm. Ini gini, wahai Umar, tidakkah apakah engkau melihat di dalam masalah mengkosor sholat yang didasarkan pada firman Allah Subhanahu wa taala, wa in khiftum ayyaftinakumul ladzina kafaru, apabila kalian khawatir akan diserang oleh musuh kalian atau dalam difitnah atau diserang oleh orang-orang kafir, faqad dzahaba dzalikal yaum, pada hari ini, sekarang ini sudah tidak ada ancaman orang-orang kafir. Ini sudah abad ke-9 Hijriah ya. Ini terjadinya ayat ini pada abad ke-9 Hijriah. Oh, bukan abad ya, tahun 9 Hijriah. Sudah aman. Islam sudah berkuasa. Pada hari ini sudah nggak ada rasa kekhawatiran, ketakutan tersebut. Wa inna maqala azza wa jalla, tadi maqala Umar, ajibtu mimma ajibta minhu fadzakartu dzalika li Rasulillah sallallahu alaihi wasallam faqala. Nah, saya juga heran dengan ayat ini sebagaimana kalian heran dengan ayat ini. Kemudian masalah ini aku tanyakan kepada Rasulullah. Kemudian beliau bersabda, faqala shadaqatun tasaddaqallahu biha alaikum
faqbalu shadaqatahu. Inilah kalau ada orang yang mengatakan bahwa mengqashar menjamak sholat itu adalah sedekah dari Allah Subhanahu wa taala, dasarnya ini. Pemberian dari Allah Subhanahu wa taala, keringanan dari Allah Subhanahu wa taala, itu dasarnya ini, sedekah dari Allah Subhanahu wa taala. Maka terimalah sedekah itu adalah sedekah dari Allah taala yang diberikan kepada kalian, maka terimalah sedekah dari Allah Subhanahu wa taala kepada kalian ini. Rawahul jamaah. Wa akhraj Ibnu Jarir an Ibni Munib al-Jarsi annahu qila li Ibnu Umar qaulullah ta'ala wa idza darabtum fil ardi. Nah, kemudian ketika disampaikan, ini bukan konteksnya, bukan antara siapa Ya'la ibnu Umayyah, tetapi antara Jarir Abu Munib al-Jarsi berkata kepada Abdullah ibnu Umar tentang firman Allah, wa idza darabtum fil ardi, al-ayah, ayat tersebut, wa nahnu amanu la nakhafu wa naqsuru as-salat. Nah, dengan dasar inilah kami mengambil dasar sebagai dasar untuk melakukan jamak dan qashar salat, bukan karena wa in khiftum ayyaftinakumul ladzina kafaru fanahnu aminun. Nah, sekarang ini sudah kita dalam aman, tidak takut untuk diserahkan oleh musuh. La nakhafu, kita tidak takut. Wa naqsuru as-salat, karena takut tersebut maka kita mengqashar salat, bukan karena takut, tetapi karena adalah sedekah atau pemberian dari Allah SWT kepada kita. Qala laqad kana lakum fi Rasulillahi uswatun hasanatun. Nah, ini alasannya. Pokoknya yang dilakukan Rasulullah saya contoh. Sungguh pada dari Rasulullah, ayat yang lain mengatakan bahwa laqad kana lakum fi Rasulillahi uswatun hasanatun. Apa yang dilakukan Rasulullah itulah adalah yang kami contoh. Entar misalnya bersesuaian dengan masalah yang lain kok sama, sejalan, yaitu karena sejalan aja, tapi kami mencontoh apa saja yang dilakukan oleh Rasulullah. Nah, ini ada seorang sahabat yang karena ayat ini maka yang dilakukan oleh Rasulullah apa saja dia juga lakukan. Misalnya dia sering Rasulullah misalnya berdiri di depan masjid, di depan pintu masjid, maka sering Rasulullah sering duduk atau berdiri. Dia juga suatu ketika dia berdiri gitu saja di tempat tersebut. Nah, apalagi hal-hal yang berkaitan dengan ibadah mahdhah, bermuamalah dengan orang lain, tentunya dia lebih mencontoh Rasulullah lebih banyak lagi mencontohnya. Baik, kemudian wa'an zatin baik. Wa'an Aisyah qalat, dan hadis yang diberikan oleh Aisyah, dia berkata, qad furidat as-salatu raka'ataini bi Makkah. Falamma qadima Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bi Madinah zada ma'a kulli raka'ataini illa fil maghribi fa innaha witrun nahari. Rasulullah ketika masih di Mekah, sholat sudah diwajibkan kan? Sholat sudah diwajibkan ya semenjak Rasulullah Isra Mi'raj kan sudah diwajibkan sholat, dan beliau masih di Mekah. Kemudian Rasulullah sholatnya dua rakaat. Kaifiyahnya itu belum tabidah, belum ini. Ketika di Mekah Rasulullah itu sholatnya dua rakaat zuhur, 2 rakaat asar, 2 rakaat isya, 2 rakaat juga. Kecuali maghrib. Maghrib disebutkan kecuali maghrib karena apa? Itu witrun nahar. Witir pada waktu siang hari, masih petang lah ya. Wa sholatul fajri lituli qiraatiha. Salat subuh tidak dikeringkas. Yang diringkas hanya 4 rakaat tok, jadi 2 rakaat 2 rakaat. Itu ketika di Mekah. Wa kana idza safara. Nah, kemudian falamma qadima Rasulullah sallallahu alaihi wasallam al-Madinah, ketika Rasulullah sudah hijrah ke Madinah, sudah tidak ada terancam setiap hari. Kalau di Mekah kan setiap hari kan
diancam ya, terancam ya. Ya, suatu ketika Rasulullah ke Masjidil Haram dan sholat itu tahu-tahu ditimpuki oleh batu. Nah, itu kan terancam. Maka ketika sudah di Madinah, sudah tidak ada ancaman setiap hari seperti itu. Walaupun ancaman dari kabilah-kabilah Arab besar masih ada. Tapi kan lebih aman di situ. Kemudian ketika sampai Madinah, kemudian menambahi yang 2 rakaat lagi menjadi 4 rakaat. Asalnya yang duhur 2 rakaat, tambah 2 rakaat menjadi 4 rakaat. Asar 2 rakaat, tambah 2 rakaat 4 rakaat. Isya juga demikian, 2 rakaat menjadi 4 rakaat. Ya. Nah, kemudian wakana idza safara shalla as-sholatal ula. Nah, ketika sudah di Madinah, beliau ketika musafir bepergian jauh, maka sholat seperti sholat yang pertama, artinya sholat ketika di Mekah kan 2 rakaat. Itu sholat seperti di Mekah. Ai allati furidot bi Makkah, yaitu seperti halnya sholat yang diwajibkan ketika masih di Mekah. Rawahu Ahmad wal Baihaqi wa Ibnu Hibban wa Ibnu Khuzaimah wa rijaluhu thiqatun. Baik. Qala Ibnu Qayyim wa kana sallallahu alaihi wasallam yaqsuru as-salata ar-rubaiyata fa yusalliha rak'ataini min hinin yakhruju musafiran ila ayyarji'a ila al-madinati wa lam yathbut anhu annahu atamma salata ar-rubaiyata wa lam yakhtalif fi dhalika ahadun minal a'immah wa in kanu qad ikhtalafu fi hukmil qasri wa qala biwujubihi Amr wa Ali wa Ibnu Mas'ud wa Ibnu Abbas wa Ibnu Amr wa Jabir wa huwa madhabul Hanafiyah. Nah, ini menunjukkan bahwa sholat itu, mengqashar sholat itu untuk sholat yang 4 rakaat dilakukan dengan sholat 2 rakaat ketika keluar untuk bepergian jauh, dan tidak ada dalil yang mengatakan lam yathbut anhu annahu atamma as-sholata rubaiyah walam, tidak ada dalil yang mengatakan bahwa ketika sholat Rasulullah musafir sholat 4 rakaat. Walam yakhtalif fi dzalika ahadun min a'immah wa in kanu qad ikhtalafu fi hukmil qasri. Nah, kemudian berkaitan dengan hukumnya qasr, kemudian tata caranya dan sebagainya, itu ada perbedaan para a'immatul madzhab, ada madhab 4 atau para sahabat itu ada perbedaan. Tetapi dalam hal mengqashar dan menjamak sholat itu mereka sepakat sama pendapatnya dalam hal ini. Baik, nih selanjutnya bagaimana tata caranya sholat menjamak dan mengqashar. Yang kedua, masafatul qasri, jarak boleh mengqashar sholat. Al-mutabadiru minal ayat anna ayi safarin fil lughati qala am qasura taqsuru min ajlihi as-salatu au tuqsaru min ajlihi as-salatu wa tujma'u wa yubahu fihi al-fitru wa lam yarid minas sunnati ma yuqayyidu hadzal itlaqa. Baik. Pada dasarnya ketika ayat menunjukkan bepergian jauh, artinya di dalam bahasa safar, bepergian jauh, dalam bahasa itu baik bepergian jauhnya tersebut lama maupun pendek, maka kemudian dibolehkan mengqashar atau menjamak sholat, atau dibolehkan ketika puasa berbuka atau tidak puasa, ya ayubahu fi al-fitru, ya fitru artinya boleh berbuka, ya gitu, sholat puasa Ramadan ini. Dan tidak ada dalil sunnah yang mengatakan yang membatasi itlaq atau pemberian status. Ya, itlaq itu pemberian status bahwa safar itu adalah bepergian jauh. Ada dasarnya gitu. Ini lafadz yang mutlak dalam usul fikih itu ada 2 lafadz, lafadz mutlak dan lafadz muqayyad. Ayat mutlak dan ayat muqayyad. Artinya yang mutlak itu tidak ada batasannya. Misalnya begini. Dua ayat yang berbeda, yaitu kafaratnya orang yang membunuh dengan sengaja dengan tidak sengaja.
Yang dengan sengaja itu fatahriru raqabatin. Ya, fatahriru raqabatin. Pembunuhan berencana itu harus memerdekakan budak. Tidak ada batasan budak itu laki-laki maupun perempuan. Budak yang dimerdekakan muslim atau ghair muslim tidak ada batasannya. Ini artinya tidak ada batasannya. Nah, kemudian diatnya diatnya orang membunuh tidak sengaja, kecelakaan misalnya, kan nggak ada rencanaan. Itu membebaskan budak, memberikan budak yang beriman. Nah, budak yang beriman kan yang muqayyad, yang sudah dibatasi. Kalau memberikan budak yang tidak muqayyad, ya nggak sah. Harus memberikan budak yang beriman. Nah, seperti itu. Contohnya, yang muqayyad itu yang dibatasi sudah tertentu. Memberikan budak yang beriman, yang muslim. Itu muqayyad. Yang mutlak itu tidak ada batasnya. Pokoknya memberikan budak. Budak kecil atau besar, atau laki-laki, perempuan, muslim atau non-muslim, pokoknya memberikan budak. Itu namanya mutlak. Nah, ini as-safar itu adalah mutlak, bepergian jauh. Waqad nukila Ibnu Munzir wa ghairuhu fi hadhil masalah aktsaru min 20 qaulan. Ada 20 pendapat dalam hal ini. Wa nadzkuruhuna as-sahha ma warada fi dzalika. Hanya kita sebutkan di sini yang paling sahih dari 20 pendapat tersebut. Ini diantaranya ini, ya. Rawa Ahmad wa Muslim wa Abu Dawud wal Baihaqi an Yahya ibnu Yazid qala sa'altu Anas ibnu Malikin an qasri surati faqala Anas kana Nabi sallallahu alaihi wasallam mana tadi? Ya. Kana Nabi sallallahu alaihi wasallam, Anas ibnu Malik mengatakan, karena Nabi sallallahu alaihi wasallam idza kharaja masirata thalathata amyalin aw farasikha yusalli rak'ataini. Rasulullah ketika bepergian sejauh 3 mil. 1 mil itu 1.700 ya. 1.700 sekian ya. 1.700 sekian meter. Kalau 3 kali 3 berapa? 5.000 lebih ya. Ya, yang matematikanya ya berapa? 17 kali 3. 50 kilo. 5 kilo atau 5.000 meter lebih. Tapi 5.000 meter kira-kira dari sini kemana ya? Ke pasar mana? Karangploso 5 kilo. Sini Karangploso 5 kilo. Baik, ini nanti gimana? Ke Karangploso kok menjamaah dari kemana? Sekarang gini Karangploso jamaah atau ke UIN atau ke ke UB ya, yang tiap hari kerja di UB harus mengkausar. Bagaimana batasannya gitu? Ya? Ya, ini batasan cara ini. Baik. Atau 1 farsakh. Farsakh itu 5 mil lebih, ya. Maqala Hafidz Ibnu Hajar fil Fathhi, ya, Fathul Bari. Ibnu Hajar mengatakan wa huwa ashah haditsin warada fi bayani dzalika wa asrahahu, yang lebih jelas, yang lebih ya apa namanya? Penjelasan yang lebih jelas dalam Fathul Bari tentang ini. Wal mutaradatu bainal amyali wal farasikhi yadfa'uhu ma dzakarahu Abu Sa'id Al-Khudri qala kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam idza safara farsakhan yaqsuru as-salata. Ini khulasatul qaul, jadi kesimpulannya bahwa 1 mil itu 1,7 kilometer, 1,7 kilometer atau 1.700 meter. 1 farsakh berarti 3 mil yaitu 5.541 meter. Ya, sampai inilah rest area mana? Rest area Karangploso dia. Nah, baik. Kemudian wa amma ma dhahaba ilaihi al-fuqaha min istirati safari at-tawili wa aqallihi marhalatani indal ba'di
wa thalathu marahil indal ba'di al-akhar. Sementara yang dibahas oleh para ahli fikih ada 3 tahap atau 2 tahap paling tidak dalam hal ini. Kafana mu'natar raddi alaihim al-Imam Abul Qasim al-Khiraqi qala fi al-Mughni. Nah, ini cukuplah kita yang dijelaskan oleh al-Imam Abul Qasim al-Khiraqi dalam bukunya Al-Mughni. Qala musannif wala aro lima sara ilaihi al-a'immah hujjatun li anna aqwal sahabati muta'aridatun mukhtalifatun wala hujjata fiha ma'al ikhtilafi. Nah, dalam hal ini karena pendapatnya para sahabat itu berbeda-beda, pada zaman sahabat sendiri berbeda-beda, maka tidak ada yang berhak untuk dijadikan satu saja yang dari para sahabat tersebut. Maka bisa diambil beberapa pendapat dari para sahabat tersebut. Waqad rawa an Ibni Umar wa Ibnu Abbas khilafa ma ihtajja bi ashabuna thumma law lam yujad dzalika lam yakun fi qaulihim hujjatun ma qaulin Nabi sallallahu alaihi wasallam wa fi'lihi. Kalau tidak ada perbedaan para sahabat ini, maka tidak akan kalau Rasulullah masih ada gini ya, artinya ketika hadis yang berkaitan dengan Rasulullah sudah pasti, maka dan lebih kuat, maka pendapat yang lain itu otomatis menjadi tidak ada. Maka yang paling kuat akan dipakai. Sama-sama kuat ya sama-sama dipakai. Wa idalam tasbut. Baik, terus kemudian ini berkaitan dengan karena musafir itu ada beberapa hukum, diantaranya boleh tidak puasa atau berbuka. Kemudian masul khufaini tidak membuka, pokoknya tidak kasut yang kasut kaki itu loh. Selama 3 hari nggak dibuka, itu wudhunya nggak perlu dibasahi, nggak perlu kakinya, tapi cuma diusap toh, usap aja. Yang atasnya, bawah nggak perlu diusap toh. Nah, diantaranya itu. Dan banyak hukum-hukum yang berkaitan dengan musafir. Di antaranya dengan sholat. Kemudian baik, ini langsung ke pembahasan ini ya. Yang jelas tadi yang saya sampaikan bahwa para sahabat sendiri itu mereka berbeda pendapat. Tetapi ketika Rasulullah sudah menetapkan dan itu kuat, ya dasarnya yang kuat, maka itulah yang dipakai, yang lain tidak dipakai. Baik. Kemudian al-maudhi'ul ladzi yaqsuru minhu. Ini penting yang terakhir ini, ya. Dhaba jumhur ulama ila anna qasri sholati yusra'u bi mufaraqatil hadari wal khuruji minal baladi wa anna dzalika syartun wa la yatimmu hatta yadkhula awwala buyutiha. Begini. Jumhur ulama mengatakan bahwa bolehnya mengqasar salat atau menjamaknya itu karena keluar dari tempat tinggalnya. Keluar dari tempat tinggalnya, dan tinggalnya tersebut disebut sebagai satu balad. Ya, pengertian balad itu bisa begini. Balad itu bisa kalau sekarang ya konteks sekarang bisa kecamatan, itu disebutkan balad atau baldah. Kalau di konteks sekarang ya. Balad bisa disebut satu negeri, satu kabupaten. Ketika keluar dari wilayah kabupaten, kemudian masuk kabupaten lain, masuk awal atau ya perbatasan, misalnya Kediri ya, kan perbatannya di Kandangan. Ketika masuk Kandangan itu sudah sah dia sebagai seorang musafir, ya, diantaranya gitu. Kemudian masuk ke wilayah balad orang lain, maka itu sudah masuk dalam syarat dia musafir. Faqala Ibnu Mudhir wala a'lamu anna Nabiy sallallahu alaihi wasallam qasura fi safarin min asfarihi illa ba'da khurujihi minal Madinah. Nah, ini Rasulullah itu tidak pernah mengqasar salat ketika dalam musafir kecuali sudah keluar dari Madinah. Ya, keluar dari Madinah maka beliau mengqasar salatnya. Kemudian waqala Anas, sholaitu dzuhra ma'an Nabi
sallallahu alaihi wasallam bil Madinah arba'an wa bidzil Hulaifah rakaataini. Nah, Dzul Hulaifah itu keluar dari Madinah, maka disitulah Rasulullah sholat 2 rakaat atau menggosor sholatnya. Wa yarwi ba'du as-salaf anna man nawa safara yaksuru walau fi baitihi. Orang yang niat bepergian jauh, ingin ke Blitar misalnya, tetapi ini sudah zuhur. Nah, ini nanti ada beberapa pendapat. Bagaimana dia boleh dia sudah mulai mengkosor dan menjamak sholatnya, tapi jamak takdim. Sudah masuk zuhur, belum sholat zuhur, ingin bepergian ke misalnya bukan ke Blitar, lebih jauh lah, misalnya ke Madiun atau ke Semarang. Nah, dalam perjalanan itu nanti sampai sana sudah maghrib, nggak mungkin dia sholat di tengah jalan, maka dia boleh menjamak dan mengkosor jamak takdim, mengkosor sholatnya. Nah, asalkan dia sudah niat safar dan memang betul-betul ingin safar. Nah, ini salah satu ini batasan niat atau boleh menjamak dan mengkosornya. Lebih jelas itu sebenarnya mata yatimul musafiru, kapan dia sudah sah sebagai musafir itu siapa? Ini sebenarnya perlu di kita. Tapi barangkali ada pertanyaan di sini. Ke Bromo, bahwa air botol mineral itu yang 600 mili itu sudah bisa untuk wudhu. Bisa untuk wudhu. Bisa nggak bawa itu? Ya itu dibawa dalam perjalanan nanti. Udah selesai. Jangan seperti di rumah digobiur gitu. Batas minimal untuk wudhu, nah itu dipakai. Minim sekali, udah dibasuh. Nih, basuhnya jangan gerocok. Ini gerocok itu, bukan basuh. Basuh itu ya segini aja sudah basuh. Nah, kalau musab beda, musab pembasuh itu. Musab pokoknya ada air, kemudian diusap. Itu musab. Tapi kalau basuh, itu 1 galon kecil apa namanya 600 mili itu saat ini sudah berapa kali itu. Nah, tangan juga demikian, kaki juga demikian. Musabnya cukup itu. Di jalan boleh. Oh, itu aja Jumatan di jalan boleh kok, di mana itu? Nah, itu di jalan ini juga boleh kok. Nah, bisa. Ya, gitu ya. Jelas ya, bisa ya. Ya, dalam keadaan nggak harus sholat di masjid, harus jalan. Hati-hati ini kondisi lah. Ya. Bahkan di kendaraan juga boleh. Nanti ada ini. Dalam dengan isyarat itu bagaimana? Karena nggak mungkin kan. Sopir ya di antara. Sopir bis itu misalnya, ini dikejar jam. Nggak mungkin kalau mampir, walaupun bisa mampir ke dikejar jam gitu. Boleh dengan apa namanya? Dengan isyarat. Boleh. Nggak hadap kiblat seperti itu. Nah, nanti makanya saya sebutkan di sini nanti mata yatim musafir, kapan dia sempurna betul-betul dia sebagai musafir sehingga dia boleh mengkosor menjamak sholat dan sholat dengan isyarat, ya seperti itu nanti. Ya tadi ya. Tapi kalau ke Bromo nggak pakai isyarat itu bisa ya. Paling 5 menit dan berhenti sebentar, wudhu langsung sholat di situ bisa. Itu ke Bromo. Musafir mubah, safarnya itu mubah, itu kan mubah, boleh mengkosor sholat. Ya, ada lagi. Ya tadi. Okay. Kalau zuhur asar misalnya ya, itu jamak kosor dan jamak takdim, jamak takhir. Nah, apabila ini nanti ada petunjuknya, lebih pas ya dipakai ini. Misalnya belum masuk zuhur, matahari belum tergelincir, artinya kan belum masuk zuhur, maka jangan sholat, tapi sholatlah di mana tempat tujuan. Terus sampai tanya zuhurnya sudah habis, ya jamak takhir, gitu ya. Pertama itu ya, jamak kosor, sudah sampai tempat, jamak takhir dan kosor. Kalau kita dalam SMP, kalau kita sholat jamak, kita tidak boleh mengkosor. Kita sholat dulu 4, ya, selama safar kalau kita memakai dalam fikih fikih itu 3 hari ya.
Katanya 3 hari. Lebih dari 3 hari mukim. Walaupun nanti ada pembahasannya. Baik. Selama 3 hari itu dia boleh menjamak, mengkosor sholatnya boleh. Bukan aja menjamak, mengkosornya juga boleh. Walaupun dia di hotel, walaupun dia di rumahnya sendiri, misalnya di rumahnya diri. Ya, dulu dia masih di Kediri, ada rumah ya di sana. Rumahnya sendiri, tapi kan posisinya musafir itu. Maka menjamak, mengkosor boleh. Tidak hanya ketika dalam perjalanan toh. Nah, itu jawaban yang pertama, sholat pertama. Ya. Hmm. Hmm. Nah, sebaiknya sholat dulu. Kalau sudah masuk zuhur, sholat dulu, walaupun jamak asarnya juga dijamak dengan zuhur. Sebaiknya gitu. Jamak kosor. Ya. Ini kan disebutkan barang siapa sudah niat dan sudah siap untuk musafir, ini sudah boleh menjamak dan kosornya. Apalagi sudah masuk waktu zuhur, waktu sholat pertama, zuhur asar itu kan sholat pertamanya zuhur. Sudah masuk zuhur, maka dia boleh sholat menjamak dan mengkosor. Ya boleh ya. Nah, kemudian seketika sudah sampai sampai tujuan, ada waktu bahkan ganti hari selama masih masa safar 3 hari tersebut, boleh dia menjamak atau mengkosor sholat, ya boleh. Selama itu juga. Yang lebihan lagi nanti Rasulullah ketika Fathu Mekah, perang penundukan kota Mekah, 10 hari atau 12 hari itu nanti ada di sini. Disebutkan selama itu Rasulullah sholatnya 2 rakaat, zuhur 2 rakaat, asar 2 rakaat, isya rakaat, ya isya juga 2 rakaat. Maghrib dijamak, boleh menjamak antara maghrib dengan isya, tetapi tetap 3 rakaat kalau maghribnya. Kalau isyanya 2 rakaat. Nah, itu menjamak dan mengkosor selama masih musafir. Status musarnya sudah dia dapat. Jelas ya, pertanyaan tidak terjawab barangkali. Nah, ini ada persoalan gini. Antara sholat musafir dengan mukim, dianjurkan mengikuti sholatnya mukim. Mengikuti sholatnya mukim. Kalau mukimnya tersebut sholat isya 4 rakaat, dia makmum sholat mengikuti ya 4 rakaat, tidak menjamak dan mengkosornya. Bagaimana dalam perjalanan? Kalau dia sudah sampai tujuan. Kalau misalnya kita ke Jogja pakai mobil, di Ngawi kita mampir ke masjid. Oh, di situ pas ada sholat jamaah zuhur asar. Bagaimana kita? Ini kan kita boleh menjamak dan kosor. Kalau kita mengikuti, dianjurkan ingin jamaah, jangan membuat sholat sendiri, jamak kosor mentang-mentang satu keluarga buat sholat jamaah sendiri nunggu. Ya boleh lah, pilihan boleh. Tetapi dia kalau mendapatkan jamaahnya masjid tersebut misalnya berkat jamaah, ikutilah sholat jamaah di situ. Loh, sholatnya cuma zuhur dong, bagaimana? Ikuti sholat zuhur 4 rakaat. Kemudian setelah itu dia mengkosor, menjamak dengan sholat asar, sholat sendiri menjamak dia, dan mengkosor sholatnya dengan rombongannya tersebut. Jelas ya? Nah itu makanya sekarang tahu seperti itu, nah gitu nanti apa namanya panduannya seperti itu, panduannya. Jangan apa namanya kalau ada sholat jamaah, ikutilah sholat jamaah di situ dan mengikuti. Nah nanti ada beberapa masalah lagi mungkin ya. Baik itu dulu. Nah. Tapi nanti habis ada langsung komat nggak apa-apa ya. Ini sholat witir itu ada 2 caranya. Sholat 2 rakaat salam, habis itu 1 rakaat salam, yang kedua langsung 3 rakaat sekali salam. Terus gimana gabung? Nah, loh, kenapa harus digabung? Itu kan sholat ba'diyah. Apakah khawatir sholatnya witir cuma 1 rakaat gitu?
Nggak apa-apa sholat itu walau witir, walau satu rakaat tok witir ya niatnya bos. Kalau males, kalau kalau misalnya sakit atau karena udur yang lain cuma bisanya satu rakaat ya satu rakaat aja nggak apa-apa gitu. Kenapa yang sholat ba'diyah digabung-gabungkan gitu? Ya gini lah ini apa antara apa politik dagang dengan ibadah ya dicampur gitu ya, seperti itu. Satu kali dayung 20 terlampau itu kan politiknya dagang ya. Nah ini sholat kok gabung-gabung biar ya baik. Sholat itu ibadah itu karena Allah. Kalau dagang itu ya karena Allah dan juga karena keluarga, karena nafkah. Nah, makanya ya kita lakukan yang terbaik untuk Allah Subhanahu wa taala. Ikhlas yang pertama dan yang terbaik ya dengan syarat rukunnya yang terbaik juga. Ya jelas ya kita ya. Baik. Demikian kurang lebihnya mohon maaf. Kita tutup dengan doa kafaratul majelis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. الحمد لله رب العالمين